Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 26 sampai 28. Iki dan Hiket sampai di danau ruang dan waktu tempat Kronos berada, namun ia tidak muncul karena tertidur. Iki melihat jam pasir bintang yang melayang di atas danau. Kemudian danau tersebut ada sebuah rantai bunga yang terhubung dengan Athena. Iki mengira bahwa Athena sengaja membuat rantai bunga tersebut sebagai tanda dan jalan agar tidak tersesat ketika para sen perunggu yang lain akan menyusulnya. Hiket melarang Iki pergi karena ia hanyalah seorang manusia biasa, bukanlah seorang dewa. Itu sama saja bunuh diri. Iki bisa saja terjebak di dalam ruang dan waktu dan tidak bisa kembali lagi. Iki kemudian berpesan bahwa akan ada lagi yang datang selain dirinya. Mereka adalah Sen Dragon dan Cygnus. Ia berharap Hiket bisa membimbingnya sampai ke tempat ini. Iki kemudian melompat ke danau ruang dan waktu, lalu menggapai rantai bunga dan mulai terombang-ambing. Shion dan Suikyo kembali melakukan pertarungan, namun dalam segi kekuatan Suikyo lebih unggul. Shion dibuat terluka parah dengan jurus Suikyo. Kemudian Suikyo melanjutkan ke kuil selanjutnya. Shion mengatakan kenapa Suikyo tidak menghabisinya itu sama seperti penghinaan baginya. Kemudian sebuah kosmo yang tidak dikenal tiba di Sanctuary. Itu adalah Iki yang sudah sampai di Sanctuary abad ke-18. Shion sudah menyadari bahwa Iki sama seperti Sun datang dari masa depan. Kemudian ia menghampiri Shion dan Suikyo dan mengutarakan maksudnya untuk ke tempat Athena. Tidak ada rasa takut sedikit pun bagi Iki karena ia sudah pernah melawan dewa yang Suikyo ikuti. Suikyo meremehkan Iki. Ia menilai kekuatan Iki hanya dari klot yang ia pakai, yaitu klot perunggu. Suikyo pun sudah tahu maksud kedatangan Iki ke Sanctuary. Mereka berdua langsung beradu pukulan. Iki berhasil melepaskan helm Suikyo dan helm Iki berhasil dihancurkan oleh Suikyo. Dalam zaman ini, meskipun Shion seorang Gold Sen, akan tetapi ia masih lebih lemah daripada Iki karena jam terbang Iki dalam pertempuran lebih banyak daripada Shion. Suikyo mengakui kekuatan Iki. Iki pun sama mengakui kekuatan Suikyo. Ia lebih kuat daripada Gold Sen yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka kemudian kembali beradu pukulan dan kali ini Iki tumbang. Namun Iki berhasil melancarkan serangan andalannya yaitu Hogen Maken, sehingga membuat kepala Suikyo sedikit pusing. Dengan keadaan sedikit seloyongan, Suikyo maju ke kuil selanjutnya. Tenma dan Sun sampai di kuil Taurus. Di sana Ox duduk di depan kuil sambil berjaga. Tenma lalu memberitahu Ox tentang pengkhianatan Paus Agung dan juga Pisces Kardinal. Namun sayangnya Ox tidak mempercayai informasi tersebut karena informasi tersebut datang dari Tenma. Sedangkan ia adalah orang baru di Sanctuary, ditambah ia membawa Sun orang yang ia tidak kenal, sehingga tidak membuat Ox yakin. Ox selalu menyuruh Sun dan Tenma kembali ke tempat mereka datang. Sun dan Tenma mencoba mendobrak pertahanan Ox namun mereka gagal. Para Spectre yang disuruh Suikyo telah tiba di kuil Taurus. Setelah melihat mereka, Ox pun baru mempercayai Tenma dan Sun. Kemudian ia menyuruh Tenma dan Sun bergegas lanjut ke kuil selanjutnya. Serangan Iki ternyata cukup berdampak kepada Suikyo. Ia tidak bisa mengendalikan jiwanya. Jurus Iki adalah jurus legendaris pukulan iblis. Hogen Maken adalah jurus yang merusak pikiran sehingga orang yang terkena jurus tersebut akan dihantui rasa bersalahnya di masa lalu. Akibat serangan Iki yang membuat Suikyo tidak jadi membunuh Shion dan memilih pergi dari kuil Aries. Suikyo sangat kesal karena seorang sen perunggu seperti Iki bisa membuatnya kewalahan. Wajar saja karena pengalaman sen perunggu Athena tidak bisa dianggap remeh. Kepala Suikyo menjadi sangat pusing, untuk berjalan pun ia sempoyongan. Tiba-tiba terdengar suara adiknya yaitu Suisho yang memanggil-manggil nama Suikyo. Suikyo melihat kembali ingatan saat adiknya jatuh sakit cukup parah. Adiknya merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Suikyo terus menyemangati agar Suisho mempunyai niat untuk sembuh. Suikyo lalu berdoa kepada Athena agar ia menyembuhkan adiknya. Ia tidak bisa hidup tanpa adiknya. Jika adiknya meninggal, hidup Suikyo seolah tidak berharga. Salah satu Spectre muncul di atas tubuh Suisho. Ia mengatakan Suisho akan mati tidak lama lagi. Ia datang dari dunia bawah ditugaskan untuk membunuh Suisho. Namun semua itu bisa saja berubah jika Suikyo mau mengabdikan dirinya kepada dewa penguasa dunia bawah yaitu Hades. Dan Nona Pandora bisa memberikan kekuatan yang sangat dahsyat jika Suikyo mau bergabung. Ia juga akan menjadikan Suikyo salah satu tangan kanannya, menempati jabatan salah satu hakim agung dunia bawah. Hades bisa memberikan keselamatan kepada Suisho jika ia menerimanya. Jika Suikyo menolak, Suisho akan dikirim ke neraka selamanya. Keputusan ada di tangan Suikyo sekarang. Kemudian Suikyo pun tersadar ia ternyata mengalami mimpi buruk.
Xion merasa dirinya lemah, namun karena ini adalah perang suci, ia harus bertahan. Ia tidak bisa pergi ke tempat Athena dan mengejar Suikyo. Ia akan kembali menjaga kuilnya dengan sisa tenaga yang ada. Ia menitipkan Athena kepada Ikki dan menyuruhnya agar bergerak lebih cepat. Saat Ikki bertarung dengan Suikyo, ia seolah melihat ada rasa balas dendam terhadap sesuatu di diri Suikyo. Para Spectre menyerang Ox, namun ia mengalahkan dengan mudah. Lawan Ox selanjutnya adalah Suikyo. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.